Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa sholawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya Neti Puspitarini dari kelas 3F akan memaparkan tentang sirah nabawiyah mengenai fase awal dakwah Rasulullah, yaitu dakwah secara sembunyi-sembunyi. Seperti yang sudah kita ketahui, Rasulullah menerima wahyu pertama, yaitu surat Al-Alaq ayat 1-5 di Gua Hiro. Pada saat itu usia beliau 40 tahun. Hal ini menandakan pengangkatan beliau sebagai nabi, namun belum diperintahkan menyampaikan dakwah kepada umum. Beberapa waktu kemudian turunlah Al-Quran surat Al-Mudaththir. Wahai orang yang berselimut, bangunlah dan berikanlah peringatan. Dari ayat ini Rasulullah SAW menyadari bahwa beliau telah diutus Allah untuk menyampaikan risalah Islam. Pada saat itu masyarakat Quraisy berada dalam kondisi yang jauh dari nilai tauhid. Mereka sangat kuat memegang tradisi penyembahan berhala, fanatik pada adat, serta keras menolak perubahan. Tauhid dianggap asing dan mengancam kepercayaan turun-temurun. Dalam kondisi seperti ini, bila dakwah dilakukan secara terang-terangan sejak awal, tentu akan menghadapi penolakan yang sangat keras, bahkan bisa membahayakan Nabi dan para pengikutnya yang saat itu masih sangat sedikit. Karena itulah Rasulullah SAW memilih strategi yang sangat bijak, yaitu memulai dakwah secara sembunyi-sembunyi. Dakwah secara sembunyi-sembunyi ini kurun waktunya sekitar 3 tahun, yaitu dari tahun 610 Masehi sampai 613 Masehi. Lalu bagaimana cara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berdakwah pada masa itu? Pertama, beliau menggunakan pendekatan personal, yaitu mendakwahi orang-orang terdekat dahulu, yaitu orang-orang yang mengenal dan mengetahui seluk-beluk kehidupan dan akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan juga orang yang mencintainya terlebih dahulu, karena dakwah akan sulit diterima oleh orang-orang yang membencinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan risalah dari hati ke hati secara tenang dan penuh kasih sayang. Kedua, dakwah dilakukan secara rahasia, tidak di tempat umum, melainkan di rumah atau di tempat yang aman. Dan ketiga, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menampilkan akhlak mulia sebagai teladan nyata yang membuat orang semakin yakin dengan kebenaran Islam. Pada awal dakwah ini, Rasulullah SAW fokus pada tauhid, yaitu keesaan dan penghapusan berhala. Kewajiban beribadah hanya semata-mata mencari ridho Allah. Adapun tokoh-tokoh yang pertama kali masuk Islam selama fase dakwah rahasia ini dikenal sebagai as-sabiqunul awwalun, yang artinya orang-orang yang terdahulu atau orang-orang yang pertama memeluk Islam. Sebagian besar yaitu dari lingkaran terdekat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, termasuk anggota keluarga dan sahabat terpercaya. Tokoh-tokoh tersebut yaitu yang pertama adalah Siti Khadijah binti Khuwailid, istri beliau, orang yang pertama masuk Islam secara mutlak, memberikan dukungan krusial dari masa awal. Kemudian Ali bin Abi Thalib, sepupu beliau, merupakan anak pertama yang masuk Islam karena usia beliau waktu itu sekitar 10 tahun. Kemudian Zaid bin Harisah, budak yang telah dibebaskan, merupakan orang pertama dari kalangan budak yang dibebaskan yang masuk Islam.
Kemudian Abu Bakar As-Siddiq, sahabat karib Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini merupakan laki-laki merdeka yang pertama kali yang memeluk Islam. Melalui Abu Bakar inilah Islam kemudian menyebar kepada tokoh-tokoh besar di Quraisy yang terkenal jujur dan terpandang seperti Utsman bin Affan. Utsman bin Affan ini merupakan salah satu sahabat utama. Keislamannya ditentang sukunya, yaitu suku Bani Umayyah. Kemudian Abdurrahman bin Auf, salah satu dari 8 orang yang pertama masuk Islam. Kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, salah satu pemuda pertama yang memeluk Islam, teguh dalam iman meski ditentang keluarga. Kemudian Jubair bin Awam merupakan sepupu Nabi, menjadi muslim pada usia 15 tahun, merupakan prajurit pemberani. Kemudian Talha bin Ubaidillah, sepupu Abu Bakar, dikenal atas pengorbanannya dalam perang Uhud pertama. Pada masa dakwah secara sembunyi-sembunyi ini, jumlah kaum musliminnya menjadi bertambah sehingga mereka membutuhkan tempat yang aman untuk belajar dan memperkuat iman. Maka digunakanlah rumah seorang sahabat, yaitu Darul Arqam bin Abi Al-Arqam, lokasinya di Bukit Safa. Rumah ini menjadi pusat pengkaderan, tempat sahabat belajar Al-Quran, memperkuat tauhid, serta menyusun langkah dakwah ke depan. Bisa dikatakan Darul Arqam adalah markas rahasia kaum muslimin pertama di Mekah. Sebagai penutup dan hikmah dari apa yang saya paparkan ini, dari dakwah sembunyi-sembunyi ini lahirlah komunitas kecil, hanya puluhan orang, namun mereka memiliki iman yang sangat kokoh. Hikmahnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa perjuangan besar harus dimulai dengan fondasi yang kuat. Lebih penting kualitas iman daripada jumlah pengikut. Bagi kita hari ini, fase ini memberikan pelajaran tentang kesabaran, strategi, dan pentingnya membangun kekuatan dari dalam sebelum menghadapi tantangan besar di luar. Sumber dari materi ini yaitu dari analisis dakwah Nabi secara sembunyi-sembunyi oleh Boniyah Wafalah, Intan Latif, Zara Demia, Muhammad Yahya, Tuna Sosial Edukasional Learning and Language Volume 3 nomor 1 tahun 2025. Kemudian buku Sirah Nabawiyah karya Syekh Muhammad Ali Al-Harakan, dan video YouTube tentang Sirah Nabawiyah fase dakwah sembunyi-sembunyi oleh Ustadz Khalid Basalamat. Demikian pemaparan saya mengenai dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam secara sembunyi-sembunyi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.